Cerita ini diambil dari kisah nyata seorang wanita. Sebut saja wanita itu adalah Jen. Dan beginilah ceritanya. Aku masih ingat betul kala pertama ayah dan ibu membeli rumah di salah satu komplek di Bekasi ini. Terletak di antara Pondok Gede, Jati Asih. Perumahan ini kerap dilanda banjir. Herannya, ayah dan ibu betah banget. Lantaran hanya rumah ini yang terjangkau dengan keuangan mereka. Saat itu tahun 1996, aku masih duduk di bangku 2 SMP. Dan harus meninggalkan sekolahku di Jakarta untuk pindah ke kota patriot ini. Komplek yang menurutku menyebalkan, gak punya tetangga. Ada sih, tapi hanya beberapa rumah aja. Namanya juga komplek, perumahannya saling bersenderan. Ada pula yang di bagian depan, maklum perumahan Bank Negara. Melihat bangunannya lebih banyak yang dikorupsi ketimbang digunakan. Dinding rumahku bisa dipretelin dengan sangat mudah kalau kita punya kuku panjang. Elah bu, kenapa sih harus di sini? Tapi sih itu awalnya. Sampai akhirnya aku yang doyan eksplorasi tempat. Nemuin lapangan yang asik banget untuk beraktivitas ala-ala mountain bike gitu. Tanahnya merah dan ada bebatuan. Ya asik. Jadi komplek perumahan ini memiliki tetangga kampung yang letaknya menanjak. Sumpah enak banget. Hanya sekitar 15 menit lah dari rumahku dengan bersepeda. Yang pasti habis sekolah bakalan betah banget di tempat itu, dan kerjaanku tiap hari memang bersepeda keliling komplek juga, lalu ke tanah lapang, komplek lagi, ke perumahan lagi. Seperti itu terus. Aku dikenal banyak bacot alias sering banget basa-basi dengan tetanggaku, maklum calon emak-emak ya kan. Tapi hanya ada satu tetangga yang gak pernah aku lihat. Tetangga di rumah nomor 13 yang letaknya persis di belakang rumahku. Yang kudengar rumah itu dihuni seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah. Ya udah aku cuekin aja. Namun beberapa peristiwa penting yang memang agak mengganggu, ya akhirnya membuat aku selalu trauma bila mengingatnya. Mengingat waktu itu dengan segala keanehan yang menancap benar-benar di benakku hingga sekarang. Usiaku hampir kepala 4. Tak bisa semudah itu sih kulupakan. Peristiwa pertama, tepatnya 2 bulan aku dan keluarga tinggal di rumah itu. Ayah dan ibu sempet ninggalin aku, kakak aku, dan adik aku yang masih TK di rumah sendirian. Mereka pergi reuni berdua. Aku lupa tanggalnya. Aku dianggapnya tuh kayak udah gede gitu, jadi adek diiklasin aja biar aku yang jaga. Kakakku bukan orang yang peduli sama adik. Dengan santai dia hanya mengunci diri di kamar, nggak peduli adiknya udah makan apa belum. Kalau aku aja sih gampang, ya masak mie juga udah jadi gitu kan. Tapi kalau ada aku yang kecil gimana? Nah ya udahlah, daripada aku mikirin yang nggak waras ya kan, lebih baik ya udah aku langsung makan, bikin makanan untuk adik aku, mie instan dulu. Ya aku sih bilang sama adik aku, dek maaf ya, mie dulu nih gitu. Ya kalau di masa depan kamu akan dikenal sebagai generasi micin. Aku beranjak ke dapur dan memiliki di sekitar 4 atap bukaan yang hanya dilapisi plastik tebal bening, jadi bisa langsung menatap langit. Terkadang aku suka ngayal ada yang ngintip dari sana, entah orang atau binatang atau bukan dua-duanya. Lalu aku buru-buru lenyapin aja pikiran aneh tersebut. Fokus masak mie. Fokus terus masak mie instan. Kelar masak, habis matiin kompor, duk, kedengeran tembok belakang rumah aku yang nempel persis banget dindingnya. Itu adalah nomor 13, rumah nomor 13 maksudku.
Bunyinya keras banget, seperti dihantam benda tumpul gitu. Tapi nggak roboh karena dinding rumahku maksudnya dengan dinding rumahnya dia ya masing-masing. Jadi mungkin agak kuat. Jantungku berdetak kencang. Duk, terdengar lagi suara yang sama sampai 3 kali. Aku bergerak mau pingsan tapi malu sama adik. Tapi itu suara apa ya? Suaranya berhenti. Pelan-pelan kulangkahkan kaki, kudekatkan dengan tembok dan mencoba menempelkan telingaku ke dinding belakang. Lalu, "Kak, mie-nya mana? Udah jadi belum?" Adikku ngagetin aku. Kurang ajar. Segera aku bereskan membuatkan mie makanan untuk adikku dulu. Lalu kita duduk manja di depan TV. Singkat cerita, aku sempat tanya, "Dek, kamu dengar gak suara tadi?" Buk gitu. Kayak badan kita tuh kalau digebuk pakai bantal guling kayak gitu bunyinya. Jangan tanya lagi contoh lainnya karena aku nggak tahu perumpamaannya seperti apa. Lalu ada aku jawab, "Enggak tuh." Terus aku mikir, pasti dia bohong. Suaranya keras, itu harusnya didengar. Jarak 10 meter. Nah, panjang rumahku ada sekitar segitu. Otomatis adikku pasti dengar kan? Aku ngomong lagi sama adik aku, "Dek, kamu jangan bohong, nanti dosa loh. Dengar apa enggak?" Terus adik aku bilang, "Ih, dibilang enggak. Suara TV kamu kegedean kali," aku bilang kan. Lalu TV-nya itu kan baru dinyalain. Adik aku juga agak-agak cadel gitu. Lalu ya tanpa peduli dia cadel atau enggak, aku bener-bener juga tahu kalau TV itu baru dinyalain. Artinya memang cuma aku yang dengar sambil nemenin adik aku makan, bulu kuduku merinding. Semoga ayah dan ibu cepat pulang. Bangun-bangun aku udah di atas kasur sendirian. Aku segera bangun keluar sambil deg-degan. Tau-taunya sudah pagi, matahari meninggi. Lalu aku bilang, "Aku kok di dalam kamar, harusnya kan di depan TV." Aku tanya ke ayah sama ke ibu, lagi sarapan. Lah iya memang, di depan TV sama adek ketiduran. Makanya ayah angkat ke kamar. "Kok histeris gitu?" ayah bilang. Aku yang cuma jawab, "Oh," panjang banget deh "oh"-nya itu sampai ya udah aku ingin kembali lagi rebahan tapi nggak jadi karena ibu suruh aku makan nasi goreng. Singkat cerita, lagi enak-enaknya nyantap makanan ibu, terus nggak sengaja aku dengar ibu cerita nih ke ayah pakai bahasa Jawa. Ya mungkin berharap aku nggak ngerti. Tapi ya nggak mungkin lah ya. Adat Jogja terutama memahami bahasa Jawa, ya aku pegang teguh. Langsung aja ya ke artinya. Ya semalam waktu kita sampai, terus kamu mandi, aku mendengar ada orang menangis dari arah rumah belakang, kata ibu ke ayah. Ayah nggak dengar apa-apa, kata ayahku gitu. Ya jelas heran aja kalau kamu nggak dengar. Keran kamar mandi kamu kan nyala dan besar. Tangisannya cukup kencang kayak habis dianiaya, kata si ibu. Lalu ayah juga nangkap kegelisahan ibu. Aku pura-pura cuek sambil melanjutkan baca novel. Ku dengar cerita-cerita ayah dan ibu lagi. Lalu coba ayah sama aku bertamu ke sana. Takut ada apa-apa. Kalau memang ada penganiayaan kita panggil polisi, tutur ibu aku. Ya udah nanti kita ke sana. Ayah dan ibu aku tuh hendak langsung tuh ke sana sekitar jam 2 siang berkunjung ke rumah belakang sekaligus membawa kue-kue. Terus aku lihat jam kan masih jam 9 pagi. Masih lama. Ayah sama ibuku tuh berkunjung ke sana dan akhirnya bisa cari tahu mengenai wanita misterius di belakang rumah kami. Penasaran, akhirnya jam 2 siang pun tiba. Aku ingin sekali mengingatkan ayah dan ibu akan janjinya pergi ke rumah tetangga belakang. Tapi nanti aku disangkanya nguping kan percakapan orang tua. Ya udah. Akhirnya aku pura-pura ya main PS, terus udah gitu aku pura-pura ya ngapain kayak pokoknya nggak kelihatan kayak aku habis nguping gitu kan. Lalu aku keluar nih sebentar. Ibu aku bilang, "Jen, kamu kan belum mandi. Ayo kamu masuk dulu," gitu. Terus ya aku tuh masih yang kayak aku pengen main sepeda, Bu. Udah masuk. Ya udah aku ikutin apa kata ibu.
Lalu setelah aku mandi, totonya ibu aku juga udah pergi ke rumah tersebut. Nah, rumah tersebut itu cepet banget, tiba-tiba ibu sama ayah aku lagi nggak ada berapa menit dia balik lagi ke rumah. Dia bilang bahwa nggak ada orangnya, nggak ada apapun juga, nggak ada kehidupan di situ katanya gitu. Nah, sedangkan benar-benar pada saat itu memang harusnya ada orang. Nah, sampai kita kepikiran kenapa kok nggak kita ke RT aja gitu kan, untuk nanyain tetangga kita itu siapa. Lalu singkat cerita, karena memang aku suka sekali naik sepeda daerah komplek, karena komplek ini juga belum banyak yang menghuni, jadi mobil motor sangat jarang. Aku bisa kebut-kebutan sepeda, lalu nikung tajam belokan tanpa takut dan kendaraan lain di hadapanku. Tapi itu dulu, sekarang nggak usah ditanya. Tetangga ibuku bisa punya 3-4 mobil, dan garasi rumahnya hanya muat 1 mobil. Kebayang nggak sempitnya jalanan itu. Hari menjelang maghrib, saatnya untuk pulang. Aku melewati jalan Kawi pelan-pelan. Di gang ini kuhitung hanya ada 7, kurang lebih dari 12 rumah yang sudah ditempati, sisanya kosong. Aku mulai melewati rumah nomor 13, pagarnya hanya setinggi dada orang dewasa, kira-kira setinggi kepala aku, tapi pagarnya jarang-jarang dan tidak ditutupi apapun, sehingga kita bisa lihat ke dalam pagar. Entah kenapa aku berhenti agak lama di depan rumah itu sambil memperlihatkan setiap sudut-sudutnya gitu. Rumah itu ada cahaya bohlam di teras, tapi seperti bohlam di peternakan ayam negeri, penuh debu, sarang laba-laba, dan benar-benar redup. Aku sampai merebahkan sepeda di tengah jalan, lalu mendekat ke arah pagar. Ku perhatikan kaca depan rumah. Ternyata ada yang mengintipku. Sebelah mata yang melotot membesar, hanya terlihat mata, tidak terlihat wajahnya. Buru-buru aku ambil sepeda dan ngacir. Seram banget. Hingga hari ini mata itu masih suka kebayang-bayang. Bahkan mendefinisikan saja aku gemetar. Hingga saat aku melihat mata itu dan naik kelas 3 SMP tidak ada kejadian yang terlalu aneh. Singkat cerita lagi, hingga akhirnya menginjak kelas 3 SMP, ayah ibuku mulai bisa membangun rumah. Kami lumayan terpandang lah di komplek, apalagi ayah bekerja di BUMN. Gajinya mungkin yang paling besar di perumahan yang lebih mirip papan subsidi untuk warga tak mampu sebenarnya. Tapi ya udahlah, disyukuri aja. Intinya rumahku bakal bertingkat, tapi ibu bilang di atas khusus untuk mencuci jemuran serta menyetrika, jadi tidak dibuat seperti ruangan bertembok seperti itu. Tetap terbuka dan dikelilingi teralis sehingga maling tidak masuk. Ya udahlah, mantul juga ide ibuku, dijadiin aja. Ada 1 tukang dan 2 yang ngebantuin, biasanya disebutnya kenek kan. Sebelum ngebangun, ibu minta izin ke tetangga kiri kanan, supaya ya biasa kan kita kalau mau ngebangun rumah lebih enak kan minta izin dulu. Kebetulan kanan kiri juga kita udah minta tolong izin. Lalu balik lagi ke pemilik rumah nomor 13. Terus dan kembali lagi kita ke Pak RT. Dari awal memang kenapa kok kita nggak langsung ke Pak RT dan tanya jelas tentang nomor rumah 13 itu. Dan pada saat itu Pak RT, ya boleh dibilang namanya Pak Ahmad, dia berusia seperti ayahku pada waktu itu, masih 47 tahun. Lalu Pak RT mempersilahkan ibu dan aku duduk. Rumah Pak RT itu di ujung Jalan Merapi, jalanan rumahku. Lalu kekuasaan Pak RT meliputi Jalan Merapi dan Jalan Kawi. Ibu hahihi sebentar sama ibu RT sambil menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ya anak berapa, di mana tinggalnya, bla bla bla. Aku cuma bengong sambil ngeliatin ruang tamunya si Pak RT. Terus tiba-tiba saatnya pertanyaan yang memang poinnya. Pak, saya mau tanya, ini rumah di belakang saya siapa ya? Sejak 11 bulan lalu pindah ke sini, tidak pernah
tahu siapa di belakang saya itu, tapi kadang mendengar suara-suara aneh kayak orang nangis atau bertengkar karena ada suara bakbuk kedengeran sampai dinding rumah saya. Tiap saya samperin nggak pernah ada yang keluar, atau mungkin orangnya lagi pergi kalau bertamu malam-malam dan kurang sopan. Ya, jadi jarang saya kesana kalau malam, biasanya siang. Kalau mau minta izin ke dia karena saya mau ngebangun rumah, gimana ya? Lalu Pak RT dan Bu RT hanya tersenyum agak kecut dan menghela nafas panjang lalu mempersilahkan suaminya untuk menjelaskan. Monggo Pak. Oh iya, mereka juga orang Jawa dari Semarang. Anu Bu, jadi begini. Yang tinggal di situ namanya Bu Tantri. Sudah lama beliau mengidap kurang waras. Dulu mereka orang pertama yang menghuni rumah di sini. Paling tidak orang pertama di RT ini. Baru saya, katanya gitu. Dulu gak gini keadaannya Bu, sampai suaminya dan anak-anaknya pergi ninggalin nih si Ibu Tantri ini. Dia di sana seorang diri, memang gitu. Kalau ada tetangga yang datang dia nggak mau keluar. Paling ngintip doang di balik tirai, jelas Pak RT. Kalau mau bangun rumah ya bangun aja, nggak apa-apa. Yang penting niat baik. Semoga Ibu Tantri tidak keberatan. Selama ini nggak ada yang aneh-aneh sih laporannya. Paling ya hanya Bu Tantri nangis aja atau suara-suara kayak pukulan ke dinding, tapi nggak masalah. Kalau ada apa-apa mending Ibu lapor aja lagi. Ibu tersenyum, sudah dapat jawaban. Aku pun lega, oh orang gila toh pikirku. Ya kami pun pulang. Ayah dan ibu mulai proses pembangunan. Dikarenakan keluarga kami setengah kejawen, ayah dan ibu pun tak lupa menaruh sesajen lah ya agar pembangunan berjalan lancar. Lalu ya hiu juga dalam jumlah ganjil, bunga-bunga diutamakan melati dan kenanga yang ditaruh dalam bejana air mawar itu. Cukup lama juga, sebulan penuh proses pembangunan sampai jadi lancar dan hasilnya sungguh ya lumayan oke. Di bawah tralis dekat mesin cuci adalah rumah nomor 13. Persis banget digambarkan seperti itu. Dan di bawah tralis dekat saluran air adalah rumah nomor 19. Di samping rumahku, aku bisa melihat atap rumah mereka. Dan rumah nomor 13, satu atapnya hilang. Kemungkinan aku melihat isi rumahnya dari atas. Tapi enggak juga ternyata karena ketutup plafon. Duh, otak aku please jangan kepo. Oke, tanpa basa-basi lagi, aku yang kebagian tugas nyuci semangat banget mencoba area cuci jemur dengan perdana kan, secara juga namanya juga rumah baru. Apalagi ibu menaruh bale-bale dengan modifikasi kasur kecil di atasnya, empuk banget. Tugas mencuci jadi kayak rasa gimana gitu, kayak gak berasa kerja. Bisa sambil santai-santai juga. Biasanya aku cuci di malam hari sambil kuselingi dengan belajar. Padahal ibu udah nganjurin untuk mencuci seminggu sekali aja. Yang penting pakai digosok manual pas hari libur. Aduh malas. Ini rela kulakukan deh gitu kan biar hari liburku bisa main seharian. Ya udah. Singkat cerita lagi, nggak tahu kenapa mungkin kebetulan yang menyebalkan mencuci perdana itu hari Kamis mendekati maghrib. Siangnya pulang sekolah kan tidur. Awalnya aku nggak ngeh apapun. Mulailah ritual mencuci, rendam, kasih sabun, putar, lalu tinggal baca buku. Lama-kelamaan aku mencium bau darah yang pekat di tempat cuci. Baunya sungguh anyir, sampai-sampai aku pusing. Makin mendekat ke mesin cuci, baunya makin kuat. Aku melihat 3 anjing besar mati di atap, persis di atap rumah nomor 13. Dari tempat bale-bale, bangkai anjing itu gak kelihatan karena digantung di bagian bawah tralis. Itu apaan ya Tuhan? Aku ngacir, menuruni tangga, teriak, kusebut nama ibuku. Ibu dari dalam kamar habis sholat maghrib ikutan panik. Kenapa? Tanya ibuku. Bangkai, kataku. Bangkai apa? Anjing, ada bangkai anjing di tempat cucian, kataku sambil atur nafas. Ibu keheranan.
Sekejap, lalu sambil membenahi mukenanya, dia pun ke atas. Dan mana bangkainya? Kamu ngigo? Ibu aku bilang begitu, makanya kalau maghrib di dalam rumah, sebentar aja dalam rumah, bikin panik aja. Ibu langsung ke dalam sambil marah-marah. Aku mendekat ke arah atap rumah nomor 13. Ibuku tak salah, bangkai itu tak ada. Sayup-sayup aku mendengar suara nyanyi, entah kenapa mataku memandang ke atap nomor 13 lagi yang kosong. Dan yang bolong itu, aku mendekat ke arah atap itu, lalu melihat ke bawah. Apa? Udah gak ada plafonnya. Aku samar melihat bagian rumah tersebut karena cuma diterangi cahaya beberapa lilin. Dan aku melihat wanita itu. Rambutnya ngebob kayak Dora, tapi acak-acakan. Dia seperti menggendong sesuatu. Di lantainya kayak ada bercak-bercak apa itu ya. Mataku mengecil, melebar, mengecil dan melebar. Melihat wanita itu ternyata memperhatikan. Mampus! Aku buru-buru ngacir ke arah bawah. Wah ibu, besok aja aku kerjakan cucian, kataku. Lah, kan sudah direndam, kata ibu. Besok bu. Kalau aku bilang besok ya besok. Nadaku soalnya tinggi. Ibu lalu diam. Orang tua aku tuh ngerti kalau aku udah marah, pasti memang ada alasan kuat. Aku langsung cuci kaki, masuk kamar, terus rebahan. Ingat terus wajah wanita itu putih, pucat, lingkaran matanya hitam seperti gak tidur berhari-hari, bibirnya celemongan lipstik atau darah. Aku gak tahu, yang jelas berwarna merah. Orang gila mati aja. Aku ngoceh dalam hati sampai ketiduran. Jumat ceria ceritanya di sekolah. SMP tempatku belajar cukup jauh dari rumah. Sekali naik angkutan umum jaraknya dari Bundaran HI ke Semanggi. Lumayan dong kalau jalan kaki. Ya karena anak baru dan merasa gak selevel dengan SMP negeri, aku malas bergaul. Beda banget sama sekolahku. Waktu aku SD dan 1 SMP alias di kelas 7, aku masih di sekolah swasta Katolik yang cukup ngehits. Pindah ke Bekasi, di SMP negeri pula. Jatuh pasaran. Pikirku saat itu di kelas 3 SMP atau kelas 9 aku baru kenal deket dengan Yogi. Ternyata sekomplek denganku. Bukan cuman sekomplek, Yogi juga tinggal di Jalan Kawi, rumahnya nomor 10. Sebenarnya aku udah tahu sejak pertama kali aku pindah ke komplek itu. Aku sering ketemu Yogi, maksudnya dia suka nunggu angkot bareng. Dia bawa motor sendiri tapi nyelonong aja tanpa nyapa aku. Aku juga gak nyapa. Pucuk dicinta ulam tiba. Semoga Yogi bisa memuaskan dahaga kepoku. Bertanya soal wanita di nomor 13. Yogi, gue Jen, kataku menyodorkan tangan gitu kayak orang kenalan. Gue udah tahu, anak baru kan lu, katanya agak songong sih. Ya aku menarik tangan kembali sebab dia kan gak nyambut. Gue mau tanya sedikit, lu bisa bantu gue gak soal apa? Ibu-ibu di rumah nomor 13. Yogi benar-benar menatapku. Aku melihat kekhawatiran di wajahnya. Emang kenapa mau tahu? Gue ngerasa aneh aja. Masa tetangga sendiri gue gak kenal? Udah setahun gue di sana. Gue tahu lu rumahnya deketan sama dia. Ceritain sedikit ya, katanya gitu. Yogi diam beberapa saat. Yang gue tahu dia bukan orang tapi kuntilanak, kata Yogi dengan suara pelan. Buset, kuntilanak, katanya. Gue salah denger apa gimana? Apa kuntilanak? Lu gak salah? Enggak. Jadi dia itu dulunya suka ke dukun. Jiwanya dijual, terus jadi kuntilanak, ada pakunya di atas kepala. Ya katanya, gue denger aja. Makanya dia gak pernah keluar. Aslinya mah udah mati. Dia itu udah, kalau pakunya dicopot, itu udah gak ada orangnya. Yogi enteng banget cerita kayak gitu, datar, gak ngerasa ngeri atau apalah gitu. Tapi lu yakin sih. Habis gak pernah keluar. Gue udah tinggal di sana dari SD kelas 5. Gue sedikit pun gak pernah ngeliat dia, cuman diceritain. Dulu keluarga bahagia, ada suami, anak, terus pada ninggalin dia semua. Katanya gara-gara ilmu hitam tadi. Itu yang gue tahu, kata Yogi. By the way, lu ada
temen sebangku sama gua aja, Yogi nawarin aku. Aku pun setuju demi informasi yang lebih lancar sih sebenarnya. Pulang ke rumah, sorenya aku main ke tempat Yogi. Tuh anak belum pulang ternyata. Ya udah, aku main sepeda dulu. Masih ada matahari, iseng-iseng aku berhenti di nomor 13 lagi dan lagi. Kembali menatap rumah itu, terutama bagian tirainya. Berharap wanita itu ada di dalam situ melihatku, sengaja nantangin sih. Karena masih ada matahari, masih terang. Kalau gelap mah aku gak berani. Ya takut lah gitu kan. Lalu dia nongol-nongol. Dia gak nongol-nongol tuh. Pikiran kan ya udah, buang-buang waktu. Mending ya udah sepedahan lagi. Aku ngambil sepeda yang kan awalnya aku rebahin. Aku ambil sepeda. Lalu saat mau menggayuh, kaki aku tuh seperti ada yang nahan, berat banget. Sepedaku jadi macet, rantainya ogah muter. Ini kenapa? Lalu, Jen, what? Ada suara memanggilku padahal nggak ada orang di situ. Ada lagi, Jen. Tubuhku kaku, hari sudah menjelang maghrib, tapi aku nggak bisa kemana-mana. Tubuhku tak bisa bergerak, hanya kepala yang bisa digerakkan. Lidahku kaku, mau teriak minta tolong nggak bisa. Aku nengok ke arah rumah itu, dan tirainya wanita itu menengok kepala, wajahnya putih keabu-abuan. Dua matanya yang mengerikan menatapku, senyumnya mengembang memperlihatkan gigi yang berlumuran darah. Jen, ternyata dia yang memanggilku, tahu dari mana namaku. Sial, sekitar 1 menit aku memberanikan diri menatap. Aku berusaha tak berkedip, tantangin sekalian. Apa maunya dia? Dia menatapku tajam. Senyum dan senyum. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Dia seperti mendekat. Tiba-tiba, "Woi, Jen, ngapain di situ?" Ternyata Yogi udah ada di sebelahku. Hari sudah maghrib, matahari terbenam. Udah hampir benar-benar hilang. Badan aku yang tadinya kaku sekarang udah agak lemes. Tapi bulu kuduk tetap tegak. Aku memandangi Yogi dengan wajah ketakutan. Yogi memandangiku lalu memandangi rumah nomor 13. "Pulang aja yuk, Jen, gua anter lu." "Lu mah nyari perkara," kata Yogi. Ya aku menurut. Tiba di rumah, Yogi menceritakan semuanya pada ibuku. Wajah ibuku serius, tapi beliau mencoba untuk bijak menanggapi semuanya. Yang Yogi dengar itu kan semua belum terbukti. Kita tidak boleh prasangka buruk sama orang. Mungkin ini cara Tuhan menegur Jen karena sampai maghrib belum pulang. Kan pamali maghrib di luar, kata ibu. Yogi dan aku cuman pandang-pandangan. Akhirnya ya udah pamit, "Permisi tante," katanya sambil salim ke ibu aku. Aku ngucapin terima kasih ke Yogi sambil janjian besok ke sekolah. Yogi berjanji menjemputku jam 6.30 agar kita bisa berdua biar bareng. Lalu keingintahuannya tuh sangat besar sampai benar-benar menyelakakan diriku sendiri. Ya tolong dimengerti. Andaikan yang Yogi ceritakan itu benar, lalu kamu mau apa? Ya sudahlah, kata ibu, tugasmu cuma belajar. Tak bisa mencari tahu kehidupan orang lain, kata ibu. Aku hanya mengangguk. Ibu meminta sekali lagi agar mengabaikan apapun yang sekiranya ku dengar, ku cium, ku lihat mengenai rumah nomor 13 itu. Ibu juga menyuruh terus minta pertolongan pada Tuhan agar selalu dilindungi. Aku menyanggupinya. Aku bilang, "Iya bu, baik bu." Tahun demi tahun, walau ada apapun yang aneh tapi masih tergolong wajar, aku hanya bisa diam. Ibu, ayah, kakak, dan adikku juga sama, berusaha bersikap jika itu semua adalah hal yang baik-baik saja. Ya sedikit mengusikku, jika ada bayi lahir di komplek perumahan buru-buru dibawa pergi. Kemana tahu, sampai bayi itu selesai ASI eksklusif. Beberapa kali tetangga kehilangan peliharaan. Jadi di daerah komplek itu benar-benar ada, setiap yang punya peliharaan itu dia hilang dan gak tahu hilangnya kemana. Dan tiba-tiba aku
ya sering inget bahwa aku sering nemuin binatang di atas, benar-benar di atas atap nomor rumah 13 itu. Lagi-lagi aku berusaha biasa, cuek aja, bodo amat, terserah, biarin suka-suka kamu aja Nyai, aku bilang gitu. Waktu berlalu, ceritanya udah lulus SMP, lulus SMA, lalu perguruan tinggi, dan akhirnya aku menikah. Dengan siapa? Ya dengan Yogi dong, ya ampun. Lantaran tetangga deket dan temen sepermainan, aku dan Yogi udah mirip sahabat dalam kepompong. Nikah juga gak rame-rame banget karena semua orang juga udah tahu kisah cinta kita dari sekolah. Jadi gak aneh. Oh iya, hampir seluruh rumah di Jalan Kawi dan Merapi ini udah terisi penuh nih. Hanya rumah nomor 12 dan 14 yang gak ada penghuninya. Dulu pernah ada yang beli, cuman di over credit, sampai sekarang belum laku. Ada juga yang pernah ngontrak tapi hanya bertahan sebulan 2 bulan, selebihnya kosong lagi. Akhirnya kami numpang di rumah mertua. Bolak-balik aja. Kadang 1 minggu di rumahku, seminggu di rumah Yogi. Saat Yogi terima kerja di BUMN, rencana aku mau ngontrak rumah sendiri. Dimana kita ngontrak nanti Mas? Terserah lah, kata si Yogi. Bilang ke belakang sini, tanya aku sambil ketawa pelan. Yogi menggeleng keras. Enggak, gue gak mau ambil resiko, ntar juga lu hamil kan. Gue gak hamil ngucapin, tapi udah kebayang ya enggak, kata Yogi. Ya ilah, khawatir nih katanya sambil nyenggol Yogi. Mendadak kok aku mual gitu, ingin muntah tapi kan kayak pusing gitu. Nah kan si Yogi bilang, baru di ngomongin hamil kali itu, periksa yuk, kata si Yogi. Ya udahlah, daripada rasa khawatir, akhirnya periksa nih kita ke dokter. Malam itu kami ke bidan, dan yang buka praktek di komplek daerah perumahan situ kan. Tiba-tiba bidannya bilang, selamat ya Pak, istrinya udah hamil 4 minggu. Si bidan nyalamin suami aku dong, mata aku berbinar-binar, Yogi juga. Ya aku tersenyum lihat suamiku girang. Kami pulang ke rumah ibuku, tapi entah kenapa si Yogi mendadak kok ingin malam itu nginep di rumah ibu. Ya gue deg-degan banget gitu sampai nginep di rumah. Bilang, nginep di rumah nyokap gue aja ya, kata si Yogi. Aku aneh melihat dia, tapi kuiyakan juga. Ya udah, terserah, bilang dulu sama ibu, kataku. Yogi minta izin sama ayah dan ibuku. Ibuku mengiyakan setelah sebelumnya keduanya ikutan girang karena kabar bahwa ya kami punya anak berdua kan. Kami pun langsung ke rumah mertua. Lupa cerita, Yogi kan berdala Kalimantan, Bali, Jawa gitu. Perilmuan supranaturalnya tuh hal yang biasa lah di rumahnya dia gitu. Ibunya pun bisa melihat hal-hal gaib yang tak bisa dilihat orang biasa seperti aku ini. Ya meski begitu, Yogi dan aku merupakan produk zaman sekarang yang gak repot dengan mistis. Assalamualaikum, Yogi ngucapin salam masuk ke rumah orang tuanya tuh. Dijawablah sama papa mertuaku, waalaikumsalam. Bapak mertuaku orangnya lucu, gemuk, punya pipi bulat. Dia sayangnya minta ampun padaku. Ya mungkin karena sama-sama orang Jawa. Dari mana nih? Kata bapak mertuaku sambil ngacak-ngacak rambut aku. Ibu mertuaku sedang di kamar mandi. Saat beliau keluar dan menghampiri kami, mendadak wajah beliau menegang tutup pintu rumah. Yogi, tutup pintu sekarang. Tutup sekarang. Udah berkali-kali ngomong. Katakan setengah berteriak. Tutup pintu sekarang. Aku bingung sekaligus bengong. Aku berinisiatif menutup tapi dicegah. Jen menjauh dari pintu. Yogi, cepat. Suamiku segera nutup pintu. Ibu udah malam juga. Jangan teriak sih, kata Yogi. Lu gak tahu yang ibu lihat dan yang gue lihat, Mas. Jadi lu diam aja, kata Nita, adik iparku nyamber. Yogi pun diam dan maklum. Nita memang juga bisa ngeliat makhluk astral. Ya segera si ibu mertua komat kamit baca doa. Dia menghampiriku. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, selamat, katanya. Ya beginilah kalau punya mertua udah bisa ngeliat masa depan. Kami belum cerita aja dia udah ngerti. Kenapa nih?
tanya si bapak mertua aku. Aku cuma ngikik. Ibu mertua menjelaskan kepada bapak mertua, jika aku hamil. Wah, bapak mertua aku langsung memberikan selamat. Disuruhnya Yogi beli martabak untuk rayain kehamilan aku. Beli yang banyak katanya gitu. Bapak mertua aku bilang, kita pesta martabak katanya gitu kan. Lalu sambil ibu mertua mencegah, besok aja dia masih ada di sini, ucap ibu mertuaku. Dia siapa, Bu? Tanyaku. Ibu mertua hanya tersenyum ya senyum-senyum nyinyir gitu ya. Wanita nomor 13, kata Nita melanjutkan sambil terus memandang ke pintu. Aku terhenyak pandang-pandangan dengan Yogi. Yogi sampai memegang kepalaku tanda pusing. Dari cerita Nita, ternyata dari tadi dia sudah mengintili kami. Bapak mertuaku berusaha mencairkan ketegangan yang terjadi. Beliau memang super lah, bisa tertawa di tengah suasana mencengkap. Bapak mertua menceritakan ulang ketika Yogi masih kecil dan suka buang hajar di celana. Maksudnya kayak hajat gitu, ngompol gitu atau pup ya kan. Ya aku ketawa aja. Hanya Nita dan ibu mertua yang gak ketawa. Mereka terus memandangi ke arah pintu. Kelar bercanda ria, Yogi dan aku pamit tidur. Bapak mengiyakan sementara ibu memberikan sebuah gelang dari kayu. Namanya kayu gaharu. Pakai ini selama kamu hamil, jangan dicopot. Meski mau mandi sekalipun, kata si ibu mertuaku. Memakaikan gelang tersebut kepadaku, aku mengiyakan. Akhirnya kami beranjak benar-benar siap untuk tidur. Yogi matikan lampu, sebab Yogi juga tahu kalau aku gak matiin lampu aku gak bisa tidur. Yogi memelukku erat. Entah jam berapa gitu deh, aku terbangun karena kaca di kamar Yogi ada yang mengetuk pelan. Aku merinding, lalu terbangun duduk. Ketukan itu tak berbunyi lagi. Aku terus memandangi ke arah kaca. Sekelebat ada bayangan melintas. Ya Tuhan, apa itu? Aku berusaha membangunkan Yogi. Ya Tuhan, Yogi gak ada di sampingku, kemana dia? Aku teriak sekencang-kencangnya, Yogi! Belum ada yang datang. Aku kembali teriak-teriak. Pintu kamar terlihat ada yang berusaha membuka dari luar. Jen, buka pintunya, itu suara Yogi. Ya Tuhan, aku dikurung di kamar suamiku oleh sesuatu yang tak nampak. Yogi, tolong! Lalu suamiku juga teriak, Jen. Yogi tetap berusaha membuka pintu kamar dengan sekasar mungkin. Dari jendela aku menyaksikan bayangan seseorang. Dia wanita, rambutnya bob, yang aku bilang mirip Dora itu. Mungkinkah wanita dari rumah nomor 13? Jantungku benar-benar berdetak kencang. Kupandangi terus arah jendela. Rambut wanita itu yang tadinya mirip Dora memanjang dan memanjang, entah sampai semana. Tubuhku tak bisa bergerak. Aku ingin benar-benar teringat pesan ibu, tetap sebut nama Tuhan dalam hati. Aku pun membaca doa yang ku bisa. Dari luar rumah, suamiku terus berupaya membuka kamar. Mendadak wanita itu menghilang. Di saat bersamaan Yogi berhasil membuka pintu, dia langsung memelukku erat. Kenapa? Kamu kenapa? Tanya Yogi berkali-kali kepadaku. Aku tak bisa bicara, tubuhku mendingin seperti es. Kulihat di pintu kamar bapak, ibu dan Nita memandang ke arahku. Lancang dia, Yogi. Kita selesaikan saja, ibu mertua aku bilang seperti itu. Yogi pun menghela nafas panjang. Setelah suasana agak reda, Yogi bicara kepadaku tentang rencana ibu mertuaku mencari perkara dengan wanita dari rumah nomor 13. Ibu yakin itu, kata suamiku. Mas, kamu ingat dong pesan ibuku. Kita gak boleh prasangka buruk sama orang. Memang yang kusaksikan bayangan mirip dia, tapi bukan berarti itu dia. Kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Ini bukan hal biasa. Perang ilmu. Mana aku kepikiran. Gak sama sekali. Aku gak punya ilmu apapun dalam tanda kutip. Keluarga aku juga biasa-biasa aja. Udahlah, lupain aja, kataku. Ya udah, kamu sendiri yang bicara sama ibu Ki sana. Intinya aku disuruh ngomong sama ibunya.
Padahal ibu juga geram banget. Bertahun-tahun warga sini yang hamil dan baru melahirkan minta bantuan ibu mertuaku, karena cuma ibu mertuaku yang bisa ngebantuin untuk kasih jimat-jimat seperti itu. Lalu ibu mertuaku bilang, ini gak sekali dua kali Jen, sering. Kalau ada orang hamil, ya memang begini yang terjadi di komplek ini. Lalu aku cuma terdiam. Peristiwa barusan cukup membuat jantungku copot. Ya udah, terserah ibu aja, aku ikut, kataku akhirnya. Sementara waktu, aku diungsikan oleh ibuku ke Yogyakarta. Hari-hari aku menunggu bayiku besar di kota pelajar yang syahdu ini. Yogi sebulan sekali menengokku dan anakku. Syukurlah di sini aku tidak mengalami kejadian aneh-aneh. Menurut eyangku di sini banyak yang menjaga. Entah apa maksud yang jelas, memang lebih tentram di Jogja. Tibalah saat kelahiran si cabang bayi yang lucu, berjenis kelamin lelaki. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Aku menunggunya agar usianya 1 bulan. Baru aku bisa kembali ke Bekasi, komplek perumahan tempat ayah, ibu, dan mertuaku berada. Balik ke komplek ini, yang pertama kali benar-benar yang kuingat adalah rumah nomor 13. Rumah tersebut sudah hancur dan tinggal puing setinggi paha orang dewasa. Kemana wanita itu? Entahlah, aku tak tahu persis apa yang terjadi kepada wanita itu semenjak aku tidak ada. Yang jelas hawa di sini jadi lebih baik semenjak dia tidak ada.